selamat sore Mami Papi. Sebelumnya terima kasih telah berkunjung ke Global Art Metro Broadway. Boleh saya tahu tujuan Mami Papi datang ke Global Art ini untuk apa? Baik, sebelum menjelaskan mengenai Global Art itu apa sih, jadi izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Miss Amel. Biasanya kami di sini semuanya itu dipanggil Miss ataupun Mister. Untuk Global Art itu saya akan menjelaskan mengenai historinya terlebih dahulu. Jadi Global Art itu merupakan perusahaan franchise yang siapapun bisa memiliki perusahaan tersebut jika membeli franchise-nya. Global Art itu sudah ada sejak 1999 dan pertama kali didirikan oleh founder kita yaitu Mr. Mahirgo di Malaysia. Dan saat ini kita sudah tersebar luas di 23 negara, khususnya dengan lebih dari 600 cabang. Jadi seperti itu nih Papi. Lalu Global Art itu selain franchise itu apa sih? Jadi Global Art itu merupakan pendidikan non formal yang dimana kita itu menggunakan otak kanan, yang tujuannya kalau di Global Art ini untuk meningkatkan fokus, meningkatkan kepercayaan diri pada anak, meningkatkan imajinasi pada anak, serta kreativitas dan memberikan stress release pada anak. Nah, selanjutnya kita tuh di Global Art itu media pendekatannya itu menggunakan media art 2 dimensi dengan 3 dimensi. Lalu untuk programnya kita itu di Global Art itu ada yang namanya 2 program, yaitu core program dan attachment program. Untuk core program itu kita ada namanya visual art. Jadi untuk visual art itu merupakan proses teknik menggambar dan mewarnai yang dimana kita itu menggunakan konsep ide cerita yang nantinya itu di dalamnya terdapat level-level sesuai dengan kemampuan anak pada usianya. Lalu yang kedua itu ada attachment program atau program tambahan. Kita itu di attachment program itu ada program 2 dimensi dan 3 dimensi. Untuk 2 dimensi itu kita ada kartun, komiks, dan acrylic painting. Sedangkan untuk 3 dimensi kita itu ada namanya G-clay, craft, terus deco art, dan cultural art. Jadi seperti itu. Tujuannya dari 2 dimensi dan 3 dimensi tadi yaitu untuk menuangkan kreativitas anak melalui teknik menggambar dan mewarnai dengan benar. Salah satunya itu ada di core program yang tujuannya tadi untuk meningkatkan fokus pada anak, meningkatkan kepercayaan diri pada anak, dan meningkatkan imajinasi serta kreativitas pada anak, lalu memberikan stress release pada anak. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai beberapa perbedaan les menggambar di luar dengan les menggambar di Global Art. Jadi jika les menggambar di luar itu tujuannya yang pertama itu hanya untuk meningkatkan kemampuannya dalam menggambar dengan benar dan mewarnai dengan benar juga. Lalu kalau kita di Global Art itu tujuannya kita itu menyiapkan dan mengarahkan anak agar nantinya anak itu siap memasuki yang namanya industri kreativitas. Lalu selanjutnya itu ada yang namanya perbedaan dalam aliran seninya. Jika les menggambar di luar itu menggunakan 2 aliran seni, yaitu aliran seni fan art dengan aliran seni realis. Untuk fan art ini tujuannya ya untuk menyenangkan pelukisnya saja. Jadi misalnya jika kita tidak paham makna dari gambarannya itu apa, ya tidak apa-apa karena tujuannya hanya untuk membuat kesenangan pada pelukisnya saja. Lalu untuk realis itu maksudnya itu tujuannya menyerupai bentuk aslinya, menyerupai gambar aslinya juga. Jadi kalau realis itu kita buat semakin mirip, semakin nyata dengan bentuk aslinya, maka semakin tinggi juga nilai value-nya. Contohnya itu ya seperti kita membuat apel, jadi kita buat semirip mungkin kayak dari warnanya, dari bentuknya yang bulat, jadi seperti itu. Lalu yang kedua, jika di les menggambar di Global Art kita itu menggunakan namanya aliran seni commercial art. Nah, commercial art itu apa sih? Jadi commercial art itu merupakan, kalau di Global Art itu kita tuh mengedepankan yang namanya nilai ide jual, kita tuh mengedepankan nilai konsep.
Jadi nantinya itu kita buat sekreatif mungkin, kita buat seinovatif mungkin, dan kita buat se-out of the book mungkin, maka semakin tinggi juga sama nilai value-nya. Contohnya kalau di commercial art itu contohnya tuh ada yang pada logo iPhone. Nah, di logo iPhone itu bentuknya apel, tetapi di logo iPhone itu tidak terlihat 3 dimensi dan tidak terlihat memiliki warna. Justru yang terlihat mahal itu pada konsepnya, yaitu konsep gigitan pada apelnya yang ada di logo tersebut. Jadi seperti itu penjelasan mengenai dan contohnya mengenai commercial art. Jadi lebih mengedepankan nilai konsep. Lalu selanjutnya itu ada perbedaan dari tekniknya. Nah, dari tekniknya itu jika les menggambar di luar itu hanya menggunakan 2 aliran teknik saja. Dua teknik saja, yaitu teknik menggambar dengan benar dan teknik mewarnai dengan benar. Sedangkan kita di global art itu menggunakan 4 teknik, yaitu ada teknik penarikan konsep, teknik layering, teknik menggambar dengan benar, dan teknik mewarnai dengan benar. Jadi seperti itu. Untuk penjelasannya, untuk teknik penarikan konsep kalau di global art itu biasanya kita bagi menjadi 2. Yang pertama itu tokoh utama itu mau dijadikan apa sih sebenarnya. Jadi kalau di global art itu kita buat seinovatif mungkin, kita buat sekreatif mungkin, dan kita buat se-out of the book mungkin. Jadi yang tidak ada di dunia bisa kita gambarkan di global art asal memiliki nilai yang positif dan alasan yang jelas. Lalu yang kedua itu kita masukkan ke ide story, atau yang bisa kita bilang my story. Ide ceritanya bisa kita bilang my story. Jadi seperti itu. Lalu selanjutnya kita masukkan ke tahap layering, kita masukkan ke tahap menggambar dengan benar dan mewarnai dengan benar. Jadi perbedaannya seperti itu Mami Papi. Dari tujuannya juga berbeda, dari aliran seni dan tekniknya juga berbeda. Mungkin jika masih ada waktu, izinkan saya juga menjelaskan mengenai pendidikan otak kanan yang ada di global art. Jadi kalau di global art itu kita masuknya ke pendidikan otak kanan, karena kita itu merupakan les kreativitas. Sedangkan untuk pendidikan otak kiri itu masuknya ke akademik. Jadi gini, untuk akademik itu biasanya contohnya itu kayak kita di Indonesia dari TK hingga kuliah kita selalu menggunakan yang namanya pendidikan otak kiri, seperti membaca, menghitung, menghafal, menulis, bahasa itu masuknya ke pendidikan otak kiri. Jadi seperti itu. Sedangkan mungkin yang Mami Papi tahu bahwa di luar negeri, khususnya di negara maju, mereka itu lebih mengedepankan yang namanya pendidikan otak kanan. Karena apa? Alasannya itu menurut mereka, pendidikan otak kanan itu merupakan fondasi awal bagi anak-anak mereka sebelum memasuki pembelajaran akademik. Jadi seperti itu. Contohnya itu ada di negara Jerman. Di negara Jerman itu kelas 3 SD baru diajarkan yang namanya menghitung, menghafal, bahasa, menulis, atau yang bisa kita sebut pendidikan otak kiri. Karena sebelumnya mereka itu diajarkan terlebih dahulu yang namanya pendidikan otak kanan. Karena untuk memasuki pendidikan otak kiri itu kita itu butuh yang namanya support dari pendidikan otak kanan. Karena untuk pendidikan otak kiri itu biasanya kita membutuhkan fokus yang bagus, kepercayaan diri yang bagus, penyaluran emosional yang bagus, dan serta atau yang bisa kita bilang stress release. Jadi seperti itu. Sedangkan yang Mami Papi tahu bahwa di Indonesia itu dari kelas TK dan SD itu kita sudah dipas harus sudah bisa seperti yang menghitung, menghafal, bahasa, menulis, itu kita sudah harus bisa. Maka dari itu di Indonesia bimbel-bimbel yang ada di Indonesia itu tampak kelihatan lebih subur, rame, dan banyak yang minat lah, gitu, seperti itu. Karena anak-anak mereka itu tidak bisa mengikuti pembelajaran yang ada di sekolahan karena fokusnya itu kurang bagus, kepercayaan dirinya juga kurang bagus, sehingga mereka mungkin membutuhkan yang namanya bimbel atau pembelajaran tambahan yang ada di luar. Jadi seperti itu. Karena selanjutnya itu di Indonesia kita itu belum ada namanya pendidikan otak kanan. Jadi itu mungkin salah satu faktor kita kesulitan dalam menerima pendidikan yang di otak kiri, karena
seperti tadi saya bilang, fokusnya juga kurang bagus, kepercayaan diri juga kurang bagus. Jadi jika mami papi ingin melihat beberapa preview di Google mengenai pentingnya global art bagi anak-anak mereka yang telah bergabung, mami bisa saja langsung melihat preview di Google. Setelah anak-anak mereka bergabung di global art itu, anak-anak mereka itu tidak hanya jago dalam menggambar dan mewarnai saja, tetapi mereka juga memiliki fokus yang bagus, kepercayaan diri yang bagus, serta memiliki stress release. Jadi di global art itu tidak hanya mengajarkan berikan otak kiri, tetapi kita juga menyediakan namanya berikan otak kanan. Jadi seperti itu mami papi beberapa penjelasan mengenai global art, dari pengertiannya, dari perbedaannya, serta pendidikan otak kanan itu apa. Jadi jika ada yang ingin ditanyakan atau ada salah kata dari saya, mohon dimaafkan. Terima kasih, selamat sore.